abjad terlebih dahulu, misalnya ya, misalnya seperti itu. Jadi dipecah dari tujuan jangka panjangnya, begitu. Lalu ini tentukan materinya apa, misalnya pengamatan makhluk hidup fotosintesis katakan. Ya udah ini materinya silakan ditulis. Nah, strateginya seperti apa? Bisa kan ini individual nih, strateginya misalnya dengan menggunakan alat peraga misalnya, atau pembelajaran secara langsung di outdoor misalnya. Strateginya macam-macam kan, Bapak Ibu juga bisa yang sudah biasa diterapkan Bapak Ibu di sekolah apa, silakan ditulis. Lalu ini medianya apa? Medianya misalnya benda konkret, misalnya pengamatan fotosintesis, katakan tumbuhan, atau alat peraganya apa? Medianya membuat sendiri atau 3 dimensi atau seperti apa? Silakan ditulis aja berdasarkan atau sesuai dengan materi Bapak Ibu. Begitu. Nah, ini ada kolom kepala sekolah, orang tua murid, dan guru kelas. Ini telah menyetujui dan menerima program pembelajaran individual ini. Tanda tangan ya, mungkin kalau misalnya tidak ditandatangani tidak apa-apa, ya yang penting Bapak Ibu sudah mengisi kolom-kolomnya ini. Begitu nggih? Nah, ini yang terakhir, nanti Bapak Ibu juga akan melakukan praktik penyusunan RPP akomodatif. Nah, ini juga masuk dalam tagihan tugas Bapak Ibu nantinya di LMS, begitu ya. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu menganalisis PPI-nya terlebih dahulu. Amati kembali PPI yang telah dibuat. Lihatlah kompetensi mana yang akan diintegrasikan ke dalam RPP yang tersedia. Ya. Kemudian menguraikan indikator pencapaian kompetensi IPK-nya. Lalu perhatikan tujuan jangka pendek yang ada pada PPI. Kemudian uraikan menjadi IPK untuk setiap pertemuan. IPK yang dimaksud akan dipilih sesuai dengan mata pelajaran, materi, tema, atau bahasan yang dipelajari pada RPP yang sudah tersedia. Kemudian Bapak Ibu tentukan area adaptasinya. Tentukan area adaptasi. Area adaptasi ditentukan oleh berdasarkan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus yang menyelaraskan antara bentuk adaptasinya dan bagian-bagian dari rencana pembelajaran. Area dan bentuk adaptasinya harus tergambar dalam tujuan pembelajaran. Area dan bentuk adaptasi ditentukan oleh 1, jenis kebutuhan, 2, materi yang akan dibahas, dan 3, karakteristik mata pelajaran. Kemudian sesudah Bapak Ibu menentukan area adaptasi, Bapak Ibu mengintegrasikannya pada hasil analisis area yang akan diadaptasi dalam RPP yang sudah tersedia. Ya, tetapkan kondisi saat ini peserta didik berkebutuhan khusus sebagai baseline. Tentukan kemampuan dasarnya itu apa, kemampuan awalnya anak itu apa, bisa apa kemampuan anaknya, itu ditulis dulu. Dan integrasikan tujuan pembelajaran yang sudah diadaptasi, lalu mulailah menyelaraskan konten dalam IPK, indikator pencapaian kompetensi, proses, dan evaluasi. Setelah itu teliti kembali keselarasan tiap bagian yang diadaptasi dengan bagian-bagian yang diadaptasi ke dalam RPP yang tersedia. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Itu tadi gambaran Bapak Ibu yang mohon maaf sebentar. Nah, itu tadi gambaran tugas ya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu laksanakan atau kerjakan pada BIMTEK selama 12 hari ke depan. Itu secara bertahap ya Bapak Ibu, yang sudah saya jelaskan tadi, tidak serta-merta harus, aduh
Bu Desi langsung nih sampai RPP akomodatif hari ini harus selesai, tidak Bapak Ibu, satu-satu. Jadi Bapak Ibu hari pertama ini silahkan mengunduh dulu form-form yang ada di LMS Bapak Ibu masing-masing. Silahkan diberi nama masing-masing formnya sesuai itu. Kemudian lakukan identifikasi terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu menentukan peserta didiknya, ya, yang diduga mengalami hambatan atau berkebutuhan khusus begitu. Baik, Bapak Ibu, beberapa yang sudah saya jelaskan tadi, monggo mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya atau membutuhkan penjelasan terkait tugas-tugas yang akan Bapak Ibu nantinya kerjakan, disilahkan. Masih ada waktu ya, setengah jam. Silakan Pak Mujitahid dulu ya, setelah itu Bu Putu. Iya. Ya, Pak Mujitahid dulu, silakan Pak Muji. Masih di-unmute Pak Muji. Ke Bu Putu dulu deh ya, supaya lebih cepat. Silakan Bu Putu. Ya, selamat Gimana siang. Bu Putu? Selamat siang. Bu Yulia dan kawan-kawan semua. Senang sekali saya mendapat paparan secara komprehensif dari hari pertama sampai hari 12, walaupun jadi deg-degan. Nah, kemudian pertama itu kan dari identifikasi, Bu Desi meminta kami untuk memberikan identifikasi terkait anak yang akan ditarget, kan demikian Bu. Nah, dari beberapa penjelasan Ibu di awal itu termasuk juga ada yang CIBI ini Bu. Jadi gifted, genius, dan superior. Apakah kita ini hanya di luar CIBI atau boleh CIBI? Demikian, itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan pemilihan itu, apakah satu anak saja sudah cukup untuk menjadi bahan penilaian kita sampai di akhir, ataukah harus ada beberapa siswa? Nah, saya melihat, mengamati dengan seksama apa yang Bu Desi sampaikan, itu runut sekali dari awal sampai akhir itu saling terkait. Jadi kalau kita lepas saja satu tadi di awal sudah bingung yang belakang. Nah, kebetulan saya sangat seksama mengamatinya dan menjadi sangat tertarik ini, Bu. Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya, luar biasa Bu Putu ini. Semangatnya membara sekali, saya senang sekali. Begini Bu Putu, di awal kalau Bu Putu menentukan peserta didik ya, tentang penentuan peserta didik itu silahkan sesuaikan dengan peserta didik yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi biasanya ya, peserta biasanya itu di sekolah inklusif itu yang ada hambatan ya Bu Putu, biasanya itu sesuaikan saja dengan yang ada di sekolah Bapak Ibu, yang ada di kelas. Mungkin Bu Putu ketika guru kelas ya, itu yang ada di kelas itu misalnya kan untuk memudahkan ya Bu Putu, memudahkan Ibu untuk mungkin dengan mengajar, mungkin dengan mengerjakan tugas. Nah, itu memudahkan aja di satu kelas itu silakan dipilih peserta didiknya, terserah, monggo disesuaikan saja kalau saya ya, berdasarkan yang ada di lapangan begitu. Kalau misalnya Bu Desi di lapangan itu ada lebih dari satu, misalnya ada CIBI, ada tunadaksa, ada hambatan fisik, ada autism, ada ADHD. Lah, kalau Bapak Ibu memungkinkan waktunya untuk mengidentifikasi semua itu disilahkan, sangat hebat sekali begitu nantinya. Namun yang boleh ya, Bu? menjadi minimal satu orang sasaran saja utama, untuk contoh, boleh ya Bu? Iya. Maaf, saya potong, minimal satu orang saja untuk contoh, boleh kan ya Ibu ya? Iya. Namun yang menjadi sasaran utama di tagihan tugas ya Bu Putu, di tagihan tugas BIMTEK kita selama 12 hari ke depan hanya satu peserta didik. Jadi kami juga
berharapnya dapat diimplementasikan ke berikutnya, ke hari-hari berikutnya setelah BIMTEK ini selesai, monggo disilahkan. Tapi untuk tagihan BIMTEK ini hanya satu saja, begitu ya, satu saja, kan kecil maksudnya, tidak seberapa itu ya, ribet ya, begitu ya Bu Putu dan Bapak Ibu yang lain, silakan satu saja ditentukan. Ketika misalnya di kelas saya nggak ada Bu Desi, peserta didik yang saya duga mengalami hambatan. Silakan Bapak Ibu tanya ke guru yang lain, ke rekan sejawat yang lain. Misalnya ada nggak di kelas yang Bapak Ibu diduga mengalami hambatan atau berkebutuhan khusus, misalnya dengan terlambat bicara katakan, atau kayaknya dipanggil-panggil itu kok nggak noleh gitu ya, ada yang seperti itu. Nah, itu barangkali kan ada dugaan ya Bapak Ibu, kita tidak boleh melabel kan begitu, karena kita itu hanya dapatnya menduga, karena melabel bukan tugas utama kita. Kita kan praktisi pendidik. Nah, itu kira-kira dengan anak tidak bisa noleh ini kayaknya ini nggak denger deh kayaknya mungkin. Nah itu silakan Bapak Ibu identifikasi lebih lanjut berdasarkan form identifikasi hambatan pendengaran, begitu salah satu contohnya. Misalnya ada di kelas lain, bukan di kelas Bapak Ibu, ini kok susah banget mencerna pelajaran misalnya ya, nilainya sering jelek, itu di hitungan itu sering jelek. Nah, mungkin diduga anak tersebut mengalami diskalkulia misalnya. Tapi bahasanya oke, menulisnya oke, membacanya oke gitu. Tapi berhitungnya kok susah banget. Nah, itu mungkin ada dugaan diskalkulia. Jadi silakan Bapak Ibu menggunakan form identifikasi anak dengan kesulitan belajar begitu ya. Jadi yang penting itu satu dulu, tentukan peserta didik sasaran utamanya begitu istilahnya gitu. Sasaran utamanya satu dulu begitu. Nggih, Bapak Ibu minta bantuan atau kolaborasi dengan guru yang lain tuh sangat penting. Atau kalau memang dimungkinkan Bapak Ibu bisa bertanya dengan orang tua peserta didik tersebut, bagaimana kondisi atau kemampuan hambatan yang dimiliki anak tersebut begitu. Ya baik, Pak Mujitahid gimana? Mohon maaf sebelumnya Bu Putu, gimana, sudah jelas ya Bu? Pertanyaannya yang tadi. Terima kasih banyak ya. Bu Desi. Ya kita coba ya. satu dulu Ibu. Saya coba satu dulu supaya sampai selesai tugas aja. Iya Bu Putu. Iya, sama-sama Ibu, silakan. Gimana Pak Mujitahid nih angkat tangan tapi tidak tahu ini di mana keberadaannya ini Pak Muji ini ya. Tidak ada suara. Bukan. Dan ini gimana? Oh ini ada. Oh, saya lihat yang di atas ini Pak Muji. Ya gimana Pak? Ada dua ya Pak, silahkan Pak. Begini Bu, untuk yang di sekolah saya, kebetulan kita kaget juga pas penerimaan peserta didik baru yang kemarin, ada siswa yang tidak bisa ngomong. Ya. Tapi kalau kita anjurkan ke SLB, jaraknya lumayan jauh. Jadi tuanya tidak akan mampu untuk mengantar anaknya tiap hari katanya ke. Akhirnya dimasukkan. Ini SMP. Iya. Dan kita kaget. Lah, kita sebenarnya nunggu pelatihan yang ini secara tatap muka, tidak seperti yang ini kan. Harusnya sudah kita tahu cara menangani. Tapi ternyata siswanya udah ada duluan sekarang. Iya Bapak. Tidak apa-apa Bapak, tidak ada kata terlambat kalau kita mau belajar. Nggih Bapak Ibu. Jadi sudah Bapak, sudah selesai Pak Muji yang akan disampaikan? Gini makanya cara untuk berkomunikasi itu, kita kan masih baru lewat temannya ini. Dan temannya di pembelajaran kita juga kurang paham gitu, kalau misalkan kita perintahkan ini ke temannya yang satu, malah bingung. Ya, Pak Muji, Bapak silahkan Bapak untuk tagihan
BIMTEK ini silakan Bapak menggunakan peserta didik tersebut untuk menjadi peserta didik sasaran ya, tugas ya. Untuk penyelesaian tugas di BIMTEK ini tidak apa-apa. Bapak Muji, silakan lakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap peserta didik tersebut. Sehingga dari runtutan identifikasi, assessment, planning metrik, PPI, sampai di RPP akomodatif, nanti Pak Muji akan mengetahui ya layanan yang tepat untuk anak tersebut seperti apa. Begitu. Setelah Pak Muji tahu kemampuan awalnya seperti apa, kemampuan akademiknya seperti apa, begitu. Kan Pak Muji tidak bisa kalau tidak melakukan identifikasi terlebih dahulu, bagaimana kemampuannya, bagaimana hambatannya itu di mana. Ketika dia mungkin tidak bisa bicara, tapi akademiknya menghitungnya oke, katakan. Berarti kan layanannya lebih ke membaca mungkin, lebih ke menulis ketika dia tidak bisa menulis, begitu cara penanganannya. Jadi makanya di BIMTEK ini Bapak Ibu dituntun untuk melakukan identifikasi terlebih dahulu supaya mengetahui kemampuan awal anak itu di mana, begitu. Sehingga nanti pelayanannya yang diberikan Bapak Ibu di sekolah untuk PDBK itu bisa pas, bisa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PDBK tersebut. Jangan ketika PDBK itu belum mampu membaca, tapi Bapak Ibu memberikan pelayanan yang untuk indikatornya sudah bisa membaca kalimat, katakan. Kan nggak pas, nggak sesuai. Karena hanya perkiraan. Ya, begitu Pak Muji. Jadi Bapak Muji akan mampu melakukan layanan yang pas dan sesuai ketika sudah melakukan identifikasi terlebih dahulu, mengasesmen, menemukan hambatan yang dimiliki, lalu mengasesmennya di mana kemampuannya, ketidakmampuannya, sehingga Pak Muji dapat menyimpulkan kebutuhan dan strategi pelayanannya itu nanti akan seperti apa yang pas, begitu. Untuk akademiknya Pak Muji. Gitu ya Pak Muji. Jadi dilakukan dulu tahapan BIMTEK ini sesuai dengan alurnya terlebih dahulu. Nanti akan satu persatu Pak Muji akan mampu mendapatkan strategi-strategi dan bayangan-bayangan mungkin yang harus dilakukan untuk melayani anak tersebut itu seperti apa nantinya. Begitu Pak Muji. Baik Bu, terima kasih. Jadi misalkan kalau kita berarti harus fokus sama satu anak ini. Iya. Untuk BIMTEK ini ya. Kalau kita yang umumnya bagaimana? Misalkan kita ngajar matematika gitu. Iya. Kita ngajar matematika. Setelah ada anak ini, misalkan kita bisa fokus dengan yang satu ini, apakah tidak mengganggu kegiatan umum kita yang keseharian biasa? Iya, makanya itu nanti kan ada RPP akomodatif Pak Muji. Jadi RPP akomodatif itu menyeluruh, bisa digunakan untuk seluruh peserta didik yang RPP akomodatif itu kan digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus, itu diakomodasi, diadaptasi dari RPP reguler, dari RPP Pak Muji yang matematika reguler. Nanti akan dibuat RPP akomodatif untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, untuk menentukan, ini sebenarnya belum di hari pertama, ini agak berat kalau kita bahas di sekarang, tapi nggak apa-apa, saya berikan gambaran sedikit. Nantinya kalau ketika Pak Muji sudah mengetahui kemampuan anak itu di mana, Pak Muji dapat menentukan indikator pencapaian kompetensinya seperti apa. Jadi diadaptasi itu bisa dimodifikasi nantinya, bisa disubstitusi atau bisa diadaptasi penuh begitu. Nah, itu nanti akan ada materi kembali setelah
ini setelah identifikasi. Jadi tidak langsung sekarang begitu. Jadi untuk pelayanannya memang jadi satu Pak Muji, tapi RPP-nya itu yang berbeda untuk yang berkebutuhan khusus. Begitu. Berbeda itu di 4 aspek, di 4 lini adaptasinya, di tujuannya kah, di materinya kah, di proses dan penilaian. Sebenarnya ini akan saya jelaskan nanti tidak sekarang begitu. Nanti Bapak Ibu bingung gitu. Ya, intinya seperti itu Pak Muji. Terima kasih banyak Bu. Iya, nanti kita akan belajar kembali ya Pak Muji untuk layanan ya, untuk melayani yang lebih tepat dan pas. Jadi Pak Muji sekarang lakukan identifikasi terlebih dahulu pada peserta didik yang diduga mengalami hambatan pendengaran ya, berarti ya kalau pendengaran apa bicara Pak tadi? Berbicara. Oh iya, ya bicara. Ya, mungkin ada hambatan lainnya selain bicara. Silakan diidentifikasi terlebih dahulu ya Pak Muji. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Muji pertanyaannya. Silakan Pak Parudin ya tadi yang duluan ya. Baik. Iya, silakan Bapak. Suara saya terdengar oleh Bu Desi? Jelas Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya Parudin, sehari-hari dipanggil Pak Oci, Bu Desi. Oci, oh iya, yang Pak Oci. Oke, baik. Ya, ya Bapak. Sebenarnya tadi sebelum saya mengangkat tangan, itu pertanyaan saya itu sudah dijawab sama Bu Desi. Tapi yang saya ingin stressing dari saya adalah yang pertama, sebenarnya tugas ini itu saya sudah lakukan dulu waktu tahun 2020. Nah, dan itu di kelas saya. Di kelas saya dan saat ini anak itu sudah tamat, sekarang di SMA 1. Salah satu gangguan itu adalah gangguan wicara. Dan yang pertama yang saya lakukan adalah bagaimana anak ini bisa diterima oleh teman-temannya di kelas. Dengan pendekatan yang ada ilmu sedikit yang saya dapat saat itu, alhamdulillah. Teman-temannya bahagia dengan dia, dan dia juga saat itu tidak alhamdulillah seperti anak-anak yang lainnya. Nah, sekarang ada kendala untuk saya. Misalnya kalau di kelas saya ngajar ini 6 kelas saat ini. Terus kalau 6 kelas ini saya rasa belum terlalu, kebetulan kami itu setiap tahunnya itu siswa baru itu ada tes diagnostik melibatkan dari psikolog. Jadi hasilnya itu dari psikolog kemudian kita serahkan ke orang tua siswa, kemudian dari situ kita koordinasikan. Tapi untuk seperti tugas itu rasanya saya belum menemukan untuk mendapatkan perlakuan khusus. Tetapi ini di kelas saya ya. Tetapi di kelas lain itu ada, dan itu tetangga kelas saya. Dan semua unsur yang akan kita jadikan tugas itu tadi memenuhi. Nah, sekarang satu, anak ini tidak dalam pantauan saya sehari-hari terkait dengan perkembangan kognitif maupun yang lainnya, karena saya tidak berhadapan langsung. Tadi Bu Desi itu memungkinkan untuk diambil samplingnya. Nah, satu, mungkin ini bisa dijelaskan. Satu, dari sisi kompetensi mata pelajaran yang saya ajar, itu seperti apa nanti saya tanya ke guru-guru yang lainnya. Karena data yang saya inginkan mungkin belum tentu ya sesuai dengan harapan saya, tapi tetap saya akan coba untuk saya minta tips. Kemudian yang kedua, kan nanti ini ada sisi dari mapel kita kan Bu Desi ya. Dia lemahnya di mana? Kalau saya di IPA misalnya ketika ini salah satunya di situ. Mohon penjelasannya. Salah satunya apakah ini secara keseluruhan atau mata pelajaran yang kita ambil yang akan kita masukkan ke dalam peningkatan kompetensinya. Kemudian yang kedua, seberapa besar data hilang ya? Suara Pak Oji hilang. Kayaknya hilang. Sinyalnya mungkin ya. Perjauhan yang sudah ditetapkan oleh sekolah atau seperti apa. Nah, ini yang jadi satu tadi, bahwa kita direkomendasikan untuk mengambil data pembanding dari orang tua. Saya pernah mengalami ini. Ada orang tua tidak terima kalau anaknya diidentifikasi seperti ini, Bu Desi. Halo, Bu Desi?
Bu Desi kayaknya gangguan. Tadi Pak Rudin yang gangguan, sekarang Bu Desi gantian. Oke, saya kira nanti Bu. Giliran. Soalnya sudah jam makan siang. Sudah makan siang, di sini udah jam 1. Iya mungkin kalau saya sambil menunggu. Karena teman-teman, Bapak Ibu mungkin semuanya mungkin ada juga. Karena sekolah saya ini dulu saya pernah itu di Kota Kendari ini kan tidak ada sekolah negeri yang diinklusikan begitu. Jadi orang tua itu tidak ada halangan untuk memasukkan anaknya ke sekolah manapun. Komplain ya? Iya, jadi saya itu dulu koordinasinya dengan guru bimbingan konseling. Saya menghindari itu, kenapa? Karena sekarang ini terjadi satu lagi. Tetapi dengan ilmu yang dulu itu saya ambil dari teknik ini, ya saya menyadarkan teman-teman, tetapi tetap saja bahwa teman-teman itu tidak mengarahkan anak ini, tidak seperti kasusnya Bapak tadi itu. Sebagian teman 67 guru di sini dan itu menyarankan anak itu untuk tidak, artinya biar perkembangannya, tetapi saya bangun dengan wali kelasnya, alhamdulillah kembali syukurnya saya adalah anak ini sekarang diterima baik dan kepada dengan teman-teman di kelasnya. Saya punya kendala seperti itu. Jadi mungkin saya Bu Desi sudah kembali deh, Pak. Bu Desi. Oh, halo Bu Desi. Ya. Lanjutin aja, Pak. Iya, sudah saya Bu Desi mendengarkan tadi Pak Oji. Satu lagi ya Bu Desi ya. Iya. Halo. Iya, silakan Pak. Kalau misalnya sampel ini saya ambil di luar kelas binaan saya, ya, ini kan harusnya pendampingannya berkesinambungan, Bu. Nah, kalau ini harapan saya ini sampai dia kalau ini bisa saya ngambil di luar, bisa nggak ini ambil sampelnya di luar jam wajib begitu, Bu? Karena saya mau pastikan bahwa betul-betul dalam proses memang sama sekali tidak bisa. Tapi saya sudah untuk kesehariannya, perkembangan mentalnya memang agak beda. Bibir saya ini berat sekali ketika mengatakan kepada anak dia berkebutuhan. Saya suka mengatakan begini. Dia harus kita harus punya tips penanganan dengan anak-anak yang lainnya. Jadi maksud saya adalah seberapa penting data orang tua kita ambil, karena memang kadang-kadang di sini ada kendala. Ada orang tua yang tidak mau anaknya itu teridentifikasi seperti tagihan yang tadi. Tapi di sisi lain sebenarnya ini juga kita butuhkan, karena data sebagian guru juga saat ini, dan ini saya sudah minta sebenarnya, data sebagian guru juga yang saya minta, itu kadang-kadang ketika saya cek itu kadang-kadang agak meleset sedikit. Jadi mungkin begitu Bu Desi, di lintas kelas itu tadi sudah dibolehkan. Kemudian dari sisi mata pelajaran yang kita ampukan itu masuk tadi, ya kira-kira dia dalam hal apa dia tidak bisa. Nah, kalau misalnya saya mengambil data-data dari teman kolaborasi saya, dari teman tim cicing saya, ini kira-kira seberapa persen untuk mendukung bahwa anak ini masuk dalam identifikasi A, B, C, dan D. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Desi. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Rudin. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Putus lagi. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Bu Desi mungkin matikan video saja biar tidak terputus. Oh, ya. Sudah terdengar jelas ya? Oke. Ya, oke. Oh ya, terima kasih. Mohon maaf. Sedang mendung soalnya di sini, mohon maaf. Begini Pak Rudin, bisa untuk tagihan tugas ini
Bapak Ibu, kita kan sedang belajar ya, belajar membuat pengadministrasian atau pelayanan yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus begitu. Ketika Bapak Ibu memiliki kemauan atau dimungkinkan untuk mengadakan kolaborasi dengan guru kelas lain, silahkan. Kalau persentasenya seberapa silahkan Pak Oji itu kan bisa menentukan ya, menentukan sendiri bagaimana porsi dari kolaborasi dengan teman sejawat tadi. Misalnya Pak Oji itu sudah mengetahui sedikit karakteristik anak. Nah, Pak Oji hanya mewawancarai atau istilahnya itu meminta guru kelas lain itu untuk mendeskripsikan atau menceritakan mungkin bagaimana dia di kelas, bagaimana kalau misalnya Pak Oji tidak bisa secara langsung ya, tidak bisa secara langsung melihat pada saat anak tersebut belajar di kelasnya, itu kan bisa mewawancarai orang tua, guru kelasnya begitu. Apa yang sekiranya di kelas itu dia itu seperti apa, atau mungkin bisa di video seperti itu. Dan Bapak Ibu, mohon maaf saya kelupaan. Bapak Ibu, selama proses identifikasi dan asesmen, identifikasi dan asesmen, itu kan kadang ada foto-foto atau video ya yang Bapak Ibu gunakan untuk mendukung pelaksanaan identifikasi dan asesmen, itu juga disilahkan. Jadi nanti itu ikut dikumpulkan foto-foto, misalnya foto anaknya Bapak Ibu sedang melakukan identifikasi, katakan sama mengamati, terus mewawancarai guru kelas. Nah itu silakan difoto, nanti disatukan dengan tugas lain, nanti dikirim di link drive kelas kita. Nanti dibuatkan Bu Yulia link drive-nya. Dan link drive itu aman untuk kelas kita saja, tidak disebarluaskan. Begitu. Saya paham sekali ketika orang tua tidak mau dilabel anaknya. Ya jelas tentu di SLB pun itu seperti itu. Apalagi di reguler, anak saya ternyata terdeteksi ini, jelas ada yang tidak menerima ya, banyak sekali yang tidak menerima. Namun Bapak Ibu, untuk tagihan tugas di BIMTEK ini supaya Bapak Ibu itu bisa lulus, selesai dan lulus, itu hanya melakukan identifikasi saja. Jadi kalau untuk Pak Oji silakan menyesuaikan saja. Kalau untuk nilai tugas, ya kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan, sudah mengunggah, ya dapat nilai begitu. Kalau pelaksanaannya monggo disilahkan bagaimana baiknya, bagaimana Ibu disilahkan. Kalau orang tua bisa diajak kerjasama malah lebih bagus kan, akhirnya informasi-informasi yang Bapak Ibu dapatkan lebih banyak tentang peserta didik tersebut. Begitu. Kalaupun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting tagihan yang harus Bapak Ibu penuhi itu sudah terpenuhi begitu. Itu Pak Oji. Jadi santai saja. Ya, silakan Bu Sri Wati Dangga. Yang tadi WA saya itu Bu Sri ya, yang bisa itu. Gimana Bu Sri? Sehat Bu Sri? Berjuang Bu. Iya, silakan Bu Sri, semangat. Monggo. Disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu panggil Ibu Sri, tapi kalau Pak Oji dan teman-teman di Kota Kendari itu panggilnya Ibu Nona.
Oh, Ibu Nona. Saya jadi bingung nanti. Ya, oh Ibu Nona. Oke. Nggak apa-apa, Ibu Sri saja. Iya. Dan terima kasih sebelumnya, saya terima kasih Ibu. Mungkin di dalam kegiatan saya sering mematikan kamera karena kami juga ada treatment dari dokter yang berkala yang harus kami lakukan. Jadi biasa sejenak meninggalkan ruang Zoom. Pada dasarnya hampir semua tadi sudah ditanyakan dibahas dengan Pak Oji. Dan kendala juga yang hampir sama karena kami berasal dari kota yang sama di mana orang tua susah sekali mau dilabeli anaknya berkebutuhan khusus, dan itu justru terjadi pada orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi semakin tidak mau. Nah, sekarang yang ingin saya butuh penjelasan Bu terkait dengan tugas saja. Setelah kita identifikasi, kemudian kita dapatkan satu target, misalnya ada yang seorang anak yang kita jadikan ada dugaan yang sementara dugaan yang seperti yang didugakan seperti itu dan kita jadikan untuk tugas. Pertanyaan saya begini, hubungannya dengan mata pelajaran yang sama dengan Pak Oji tadi yang kita ampuh, bagaimana hubungannya dengan tugas ini apabila anak yang jadi target itu justru tidak ada kendala dengan mata pelajaran yang kami ampuh? Ya, yang terkait dengan tugas untuk membuat jangka panjangnya apa, yang pendeknya punya target apa, kendala sementara anak itu justru tidak ada masalah misalnya dengan mata pelajaran matematika. Itu yang kami butuh penjelasan Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sri. Nah, itu gunanya Ibu berkolaborasi dengan guru lain, begitu. Ya, setelah ini Pak Sukri, ya. Itu gunanya Bapak Ibu berkolaborasi dengan guru lain. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan mata pelajaran lain, tidak harus mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh, begitu. Oh, gitu, apa, di mana ya, di mana hambatannya itu di mananya, begitu. Akademiknya di mananya, begitu. Jadi tidak selalu, kan tadi saya memberi contoh ya, memudahkan untuk Bapak Ibu mungkin ada di IPA-nya, kalau nggak ada ya silahkan, bebas, dimanapun silahkan. Yang penting terpenuhi, begitu sajalah istilahnya. Oh, iya, itu Bu Sri. Iya, semangat ya Bu Sri, semoga cepat sehat-sehat. Ya, terima kasih banyak Bu Sri semangatnya. Silakan Pak Sukri, monggo. Ini saat terakhir ya, Bapak Ibu Pak Sukri. Sudah jelas Bu? Monggo, silakan jelas Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin ini yang terakhir. Jadi begini Bu, sebenarnya tadi sudah diungkapkan sebagian sama Pak Oji ya mengenai kendala-kendala racun. Saya fokus saja untuk identifikasi kita nanti ditugaskan. Kalau sebelumnya saya juga punya siswa yang inklusi yang polio, tuna apa namanya Bu? Maaf, saya lupa. Tuna daksa. Ya. Daksa, hambatan fisik ya. Ya. Di samping itu juga kemampuan lemah belajar. Nah, itu memang sudah selesai. Nah, waktu itu memang yang perlu kami bangun adalah pemahaman, terutama di antara teman-temannya dan Bapak Ibu guru. Nah, itu memang jadi kendala yang sangat luar biasa. Nah, untuk yang tahun-tahun sekarang itu saya rasa tidak ada, cuman yang teridentifikasi masih secara kasat mata karena kita tidak berani memponisnya langsung, itu kebanyakan yang disleksia ya. Nah, kebetulan tadi saya waktu off itu kan anak-anak nimbrung sering nyapa negur gitu, datang ke depan Zoom, makanya di off kan. Ini ada, saya coba mengidentifikasi secara kasar lah ya. Ada huruf ya yang kelihatan, nanti huruf U sama huruf A, dia sangat sulit membedakannya. Nah, tentunya kemampuan ini kan akan mempengaruhi di pelajarannya lain. Kalau tadi saya coba membacanya masih terbata-bata juga. Nah, hampir pengalaman saya sama Pak Oji sama, saya tidak mengampu di kelasnya, otomatis kan di kelas jauh. Nah, bagaimana intinya membangun sinergi dengan Bapak Ibu guru yang lain, padahal kita berharap gitu kan, kan nanti ada RP
terdiferensiasi dengan mapel kita untuk pelajarannya. Nah, ini juga pengalaman sebelumnya ada di kelas tahun yang lalu, bahkan itu untuk menulis menjawab pun tidak mampu. Hanya kalau kita menggunakan komputer, dia hanya mampu ya asal saja karena tidak didukung dengan pengetahuan yang lebih, asal klik, tapi selesai. Mungkin kalau dugaan kami itu dia hanya menghafal simbol karena mungkin sering main game, main HP gitu. Tapi secara kemampuan membaca, menulis sangat-sangat jauh. Ya. Kalau mengingat simbol mungkin bisa. Nah, dan kebetulan anak saya di rumah gitu, kemampuan nulis baca sangat rendah dibandingkan dengan kakaknya yang mudah belajar. Nah, mohon penjelasannya treatment yang harus kita lakukan ke anak yang seperti ini. Nah, sebelum-sebelumnya saya sering kalau masuk kelas itu kalau adanya seperti ini, saya bawakan kertas. Dia hanya menulis. Misalnya huruf apa yang sangat sulit. Itu pernah di tempat lama jauh sebelum saya dapatkan pelatihan ini, saya lakukan itu. Alhamdulillah mereka juga termotivasi gitu. Cuman ya harapannya berkelanjutan ke sekolah berikutnya, tapi ternyata saya amati ya mereka putus sekolah karena mungkin bullying dari lingkungan, teman sekelas, masyarakat itu yang belum sadar. Jadi harapan kami juga bukan hanya kami yang sudah dapat, teman-teman yang lain juga bahkan secara komunitas lebih banyak seperti ini karena kasihan mereka gitu, anak-anak seperti itu. Yang jelas ada kewajiban kita semua di sini gitu. Oke, itu aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Supri, untuk disleksia ya tadi ya Pak ya, membaca ya. Ya, treatmentnya kalau untuk treatment biasanya itu kita kenali dulu apa, di mana membaca apa yang kiranya belum mampu untuk dilakukan anak tersebut. Misalnya untuk huruf konsonan apa kan tidak semua kadang. Nah, itu bisa mungkin dengan kartu suku kata dulu atau kartu kata itu yang ada gambarnya terlebih dahulu, mengenalkan terlebih dahulu begitu. Jadi strategi-strateginya itu banyak Pak. Tergantung kondisi Bapak di tergantung kondisi Bapak di sekolah begitu. Jadi Bapak bisa mengenalkan terlebih dahulu apa yang belum bisa dikenali begitu, yang belum bisa dikenali anak, di mana, di huruf apa misalnya, sehingga nanti suku katanya itu tidak bisa, misalnya A dan B tadi, berarti ya tetap di situ. Jadi Bapak memberikan kartu kata atau kartu huruf begitu, lalu ada kayak seperti menyusun kata menjadi misalnya topi atau baju begitu, itu disusun. Jadi ada alat peraganya ya Pak, menggunakan alat peraga, menggunakan media-media begitu Pak. Seperti itu. Mohon maaf Bu, kita sambung sedikit. Tapi kami kan ngajar di tingkat sekolah lanjut ini, menengah pertama SMP, kebetulan hampir sama yang dipegang sama Pak Oci, Bu Sri itu saya juga ngajar IPA. Ya terintegrasi itu nanti ada kendala tersendiri gitu dalam mengajar. Misalnya gini, sering jadi masalah misalnya kita sedang mengajar, kita berikan tugas secara umum, kan ini sifatnya klasikal. Nah, anak ini tidak mampu, yang jadi bahan bahkan membuat kegaduhan kelas itu karena anak ini tersendiri tidak menyelesaikan. Nah, karena ada sanksi-sanksi tertentu kita berikan dan kita yakin dia tidak akan mampu menyelesaikannya. Nah, bahkan kalau diketahui kita memspesialkan itu jadi bahan untuk ngambek yang lain. Nah, tentunya mohon pengalaman bantuan dari strategi Bapak Ibu guru yang lain juga nanti. Iya, hal ini. Iya. Kalau itu nanti disesuaikan ya Pak, disesuaikan ketika mungkin ada waktu jam pelajaran tambahan begitu ya untuk anak yang memang dengan kebutuhan khusus seperti itu. Jadi nanti
kebijakan-kebijakan itu Bapak Ibu yang membuat sendiri di kelas atau di sekolah, begitu. Jadi mungkin bisa ditambah jamnya atau disederhanakan untuk tujuannya. Tujuan pembelajarannya disederhanakan, jadi tidak sama dengan yang lain. Nah, itu gunanya Bapak Sukri mengikuti BIMTEK ini. Jadi nanti Bapak bisa mengidentifikasi terlebih dahulu anak tersebut di mana disleksianya itu benar-benar di mana, lalu Bapak akan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dan tepat untuk anak tersebut, begitu Pak Sukri ya. Jadi Bapak bisa mengidentifikasinya terlebih dahulu, bisa menggunakan peserta didik tersebut untuk menjadi sampel untuk tugas BIMTEK ini ya Pak Sukri. Gitu nggih Pak. Nanti selanjutnya akan kita bahas selanjutnya. Ya, ini tadi ada satu pertanyaan di chat dari Bapak Saiful. Apakah ada sesi presentasi dan diskusi setiap tugas sebelum diunduh? Ada Bapak, jadi Bapak Ibu setelah misalnya nih Bapak Ibu sudah mengunduh tugas, terus kita ada perbaikan atau saran dari saya, dari teman-teman, dari Bapak Ibu guru yang lain, Bapak Ibu bisa memperbaikinya kembali dan mengunduh kembali bisa. Nanti di hari ke-11 itu Bapak Ibu akan mengunggah semua tagihan tugas mulai dari identifikasi sampai RPP akomodatif yang sudah fix, yang sudah sempurna ya menurut Bapak Ibu. Yang sudah sempurna itu di hari ke-11 nanti akan ada pengumpulan tugas semuanya ya. Itu nanti ada di link drive. Jadi nggak apa-apa, nanti tetap sesuai aja tagihan yang ada di LMS Bapak Ibu. Nanti ada perbaikan silakan diperbaiki dan diunggah di link drive kelas kita nantinya begitu. Ya. Untuk waktu, terima kasih Bu Wawa selalu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan masalah jam, masalah waktu. Namun di sini saya bertugas untuk membersamai melayani Bapak Ibu sampai Bapak Ibu istilahnya itu terpenuhi semuanya. Jadi memang akan sesekali kita akan mengalami perpanjangan waktu atau mungkin tepat waktu begitu. Jadi saya secara optimal ya berusaha secara optimal untuk membersamai Bapak Ibu, menghantarkan Bapak Ibu untuk mengikuti BIMTEK ini selama 12 hari ke depan dengan syarat lulus ya untuk mendapatkan sertifikat begitu. Baik, untuk hari ini cukup. Bapak Ibu silahkan nantinya LMS-nya dibuka, diunduh semua form-formnya ya yang berkaitan dengan tugas dan mulai besok hari kedua silakan juga membuka LMS-nya di hari kedua dan mulai melaksanakan aktivitas-aktivitas di LMS. Nanti akan saya pantau ya secara jauh ya melalui LMS, tidak virtual. Besok kita tidak ada pertemuan virtual, tapi hari Sabtu kita akan ada pertemuan virtual. Begitu ya Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, keterlambatan, kesalahan yang saya hadapi hari ini, yang saya mungkin sinyal tadi kendala karena mendung, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak bisa secara optimal. Terima kasih banyak kehadiran perhatiannya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat sehingga 12 hari ke depan dapat melaksanakan BIMTEK ini dengan lancar dan lulus semuanya kelas 237 ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Yulia, mungkin ada yang disampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yulia. Terima kasih Bu Desi. Bapak dan Ibu, untuk formnya sudah saya share di grup bagaimana cara untuk mendownloadnya. Silakan nanti masuk ke hari pertama, kemudian diklik pengantar. Nanti kan secara otomatis akan dialihkan ke link Zoom, nggih. Nah, itu nanti silakan kembali lagi ke LMS, kan nanti ada 2 tab, nggih. Yang link Zoom-nya diabaikan saja, bisa di-close, kemudian kembali ke LMS-nya, silakan dibaca dulu. Di situ ada 3 halaman Bapak dan Ibu, dan nanti untuk mendownload formnya ada di halaman ketiga. Kemudian untuk hari kedua, besok hari Jumat, nggih. Jumat 19 Agustus 2022, tidak ada pertemuan
virtual melalui Zoom meeting, namun Bapak dan Ibu hanya melakukan aktivitas di LMS. Kemudian untuk esok hari, saya mohon izin share screen sebentar saja ya Bapak dan Ibu, supaya besok tidak terjadi kendala. Karena kan untuk angkatan yang sebelumnya mengalami kendala di sini Bapak dan Ibu. Nah, untuk hari kedua besok, Bapak dan Ibu silakan bisa membuka LMS-nya. Di sini ada berbagi pengalaman, eksplorasi konsep identifikasi sampai dengan RPP. Nah, khusus untuk berbagi pengalaman ini, Bapak dan Ibu nanti bisa untuk melakukan checklist secara mandiri, khusus untuk berbagi pengalaman. Nanti bisa di checklist secara mandiri. Namun untuk yang lainnya, Bapak dan Ibu harus menerima nilai terlebih dahulu supaya sini berubah menjadi centang hijau. Saya contohkan satu terlebih dahulu untuk eksplorasi konsep identifikasi. Nah, itu nantinya sebentar ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk contohnya ya di identifikasi ini ada banyak halaman Bapak dan Ibu, yaitu mulai pengertian anak berkebutuhan khusus, kemudian jenis anak berkebutuhan khusus sampai dengan kuis identifikasi. Nah, dipastikan setiap halaman ini diselesaikan dengan baik Bapak dan Ibu karena di sini ada juga notes seperti ini. Nah, jangan lupa ketika Bapak dan Ibu selesai untuk mengetik, diklik cek. Kemudian nanti ada pertanyaan pernah tidak pernah, itu silakan nanti dikerjakan dan jangan lupa untuk diklik ceknya. Sampai ke kuis identifikasi, nanti silakan bisa dikerjakan. Kemudian jangan lupa dicek summary and submit. Nah, nanti di sini akan tertera untuk total skornya dan book progress, harusnya ini 100%, kemudian interaction progress ini 100%. Apabila sudah lengkap semua, jangan lupa diklik submit report untuk mendapatkan centang hijau. Nah, ini berlaku untuk di hari kedua, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan besok tidak ada kendala. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, atau sudah cukup jelas? Pak Hasan? Di-unmute dulu, Bapak. Oke. Kebetulan ini lagi download yang nomor 6, Bu, di modulnya. Kok nggak bisa RPP itu? Prosedur penyusunan RPP akomodatif kok nggak bisa di-download? Untuk yang nomor 6 ya Bapak. Coba Yeah, nanti saya cek deh. Nanti saya ini di grup. Ya, untuk semua tugas-tugas mungkin yang ada kendala bisa nanti dikirim di grup ya Pak. Dicoba dulu LMS-nya. Itu ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan untuk esok hari tidak ada kendala. Nanti apabila memang menghadapi kendala atau hambatan, bisa di-share di grup. Namun jangan lupa untuk diklik submit report. Karena apabila Bapak dan Ibu tidak klik submit report tersebut, maka akan mengulang-ulangi di halaman tersebut Bapak dan Ibu. Karena pengalaman ada yang sampai 7 kali menjawab, tapi tidak tercentang hijau karena beliau lupa klik submit report. Gitu ya Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali ini kita mundur 20 menit. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ikhlas nggih untuk waktunya. Selamat istirahat, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Saya mohon maaf untuk kesalahan dan kehilafan hari ini. Terima kasih untuk atensi, perhatian, dan juga kerjasama Bapak dan Ibu. Besok kita tidak ada video Zoom, namun kita bertemu secara virtual kembali di hari Sabtu pukul 12.30 waktu Indonesia Barat atau 13.30 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan kita di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan.